Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Adapun yang menjadi topik utama dalam bahasan kali ini adalah konstruktor dan keyword static. Apa sih konstruktor itu? Jadi sebenarnya konstruktor ini merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk menginisialisasi nilai awal suatu atribut ataupun proses. Jadi memang ada kalanya sebuah program sewaktu pertama kali dijalankan itu menginisialisasi nilai awal, atau bisa jadi juga ada proses yang pertama kali dijalankan. Nah, itu biasanya baik nilai ataupun proses itu biasanya dijalankan di metode konstruktor. Nah, perlu diketahui di sini kapan konstruktor itu pertama kali dijalankan. Ketika kita membuat sebuah objek baru, kita menuliskan objek baru, terus kemudian kita jalankan, maka yang terjadi sebenarnya adalah secara tidak langsung kita memanggil konstruktor. Untuk penulisan konstruktor itu biasanya setelah kita mendefinisikan sebuah kelas, diawali dengan keyword, access modifier, ya, seperti public, ya, ini salah satunya. Terus kemudian diikuti dengan nama konstruktor. Nama konstruktor di sini itu harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau misalkan di sini kita contohkan, kita definisikan di sini nama kelasnya adalah mahasiswa, berarti nama konstruktornya juga harus mahasiswa. Terus penggunaan keyword static. Nah, sebenarnya sering kita gunakan penggunaan keyword static ini. Sewaktu kita membuat sebuah program di Java, kita membuat kelas yang baru, ya, kita disuruh untuk menuliskan main method. Kita biasa definisikan dengan public static void main. Ada kata-kata static. Ya. Sebenarnya apa sih static itu? Jadi kata static itu sebenarnya menggantikan sebuah objek. Jadi begini, di materi sebelumnya pengenalan objek, kelas, atribut maupun metode, materi tersebut dikatakan bahwa aturannya untuk memanggil sebuah metode ataupun atribut itu harus dibuat terlebih dahulu objeknya, baru kemudian kita bisa memanggil. Nah, penggunaan statik ini adalah sebenarnya untuk menggantikan fungsi dari objek. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah atribut maupun metode yang tipenya statik, kita tidak perlu membuat objek terlebih dahulu untuk memanggil metode maupun atribut yang bertipe statik tersebut. Biasanya keyword statik ini digunakan di variabel atau metode. Seperti yang Anda lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh pendefinisian variabel statik pada metode maupun atribut. Static integer i, ini adalah pendefinisian keyword statik di atribut. Public static void set nama, ini adalah pendefinisian keyword statik di metode. Baik, untuk lebih jelasnya seperti apa penggunaan konstruktor maupun keyword statik, kita bisa praktekkan langsung. Baik, kita sudah buka NetBeans kita, saatnya kita mempraktekkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya buat project baru, saya klik new project, Java application, kemudian saya klik next. Project name-nya saya kasih contoh 2. Saya membuat main class mahasiswa. Saya klik finish. Oke, seperti biasa, secara otomatis kita akan dibuatkan kelas baru namanya mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat main method. Sekarang yang pertama adalah kita mendefinisikan sebuah
konstruktor. Sebelum kita mendefinisikan sebuah konstruktor, terlebih dulu saya membuat objek. Untuk membuat objek, saya ketik nama kelasnya, mahasiswa, nama objeknya, saya ketik mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Sekarang saya lanjutkan membuat sebuah konstruktor. Untuk membuat konstruktor diawali dengan keyword access modifier. Saya pilih public di sini. Terus kemudian nama konstruktornya. Karena di sini nama kelasnya adalah mahasiswa, jadi nama konstruktornya saya tulis dengan mahasiswa. Siswa. Oke. Kurang S sepertinya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke teorinya tadi adalah fungsi dari konstruktor adalah satu untuk menginisialisasi nilai, terus yang kedua yaitu dia akan menjalankan sebuah proses, ya proses yang mungkin pertama kali awal kode program itu dijalankan, dia menjalankan sebuah proses. Itu kita bisa definisikan di dalam konstruktor. Sekarang kita coba yang satu adalah menjalankan proses. Misalnya di sini ada proses menampilkan nama mahasiswa. Saya tulis system.out.println. Nah, Budi. Saya adalah Budi. Nah, ketika saya mempunyai kode program seperti ini, terus kemudian saya jalankan, saya adalah Budi. Jadi sebenarnya yang dijalankan pertama kali itu adalah main class. Terus kemudian di dalam main class-nya ada apa di sini? Ada proses pembuatan objek. Dalam proses pembuatan objek ini, secara tidak langsung dia akan secara otomatis menjalankan konstruktor. Konstruktornya adalah public mahasiswa, di mana isi di dalam konstruktor itu adalah mencetak kalimat saya adalah Budi. Sedangkan untuk inisialisasi nilai bagaimana? Misalkan saya buat atribut baru di sini, atribut kelas string s, di mana this.s sama dengan nilainya. Saya adalah atribut S. Kemudian atribut S di sini bisa kita panggil dengan kita menuliskan objeknya terlebih dahulu. Karena yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya bahwa untuk memanggil sebuah atribut atau metode itu kita menggunakan objek. Nah, sekarang kita sudah membuat objeknya. Saya tulis mahasiswa. Nama objeknya mahasiswa. Kemudian baru kita bisa panggil. Nah, di sini. Nanti yang harusnya keluar adalah saya adalah atribut S. Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Not statement. Oh ya, jadi kesalahannya adalah kita mengambil variabel, tapi kita nggak tahu variabel itu diapakan. Nah, biar tidak error, saya akan cetak atribut S ini. System.out.print. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya running. Ini adalah atribut S. Oke, seperti itu jadi penggunaan dari konstruktor.
Terus yang berikutnya yaitu adalah penggunaan dari keyword static. Di sini ada kata-kata keyword static. Pertama, saya akan buat variabel di mana yang tipenya adalah static. Static i sama dengan 1. Saya tambahkan di sini integer i sama dengan 1. Saya juga akan definisikan metode yang tipenya static. Public static void, terus nama metodenya misalkan set nama. Oke, kita isi metode set nama ini. Kita isi misalkan mencetak nama system.out. Ini adalah Dudi. Ketika kita menambahkan keyword static pada atribut maupun metode, kita bisa langsung panggil atribut atau metode itu tanpa kita harus menuliskan objeknya. Contohnya seperti ini. Kita mau memanggil atribut i. Saya cetak atribut i ini. Saya bisa langsung memanggil atribut i itu dengan menuliskan langsung i. Kemudian saya coba running. Oke, ini nilai 1 keluar. Ini saya kasih ln aja biar tahu perbedaannya. Ini ln ini untuk pindah baris. Nah, 1 bisa dipanggil hanya dengan menuliskan atributnya saja. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, kita bisa menuliskan kelasnya juga. Mahasiswa.i. Kita juga panggil di sini. Tetap 1. Bagaimana untuk metodenya? Metodenya sama juga. Jadi kita bisa panggil nama metodenya langsung, set nama, kita panggil. Ini adalah Dudi. Atau kita panggil dengan mahasiswa.set nama. Kita tambahkan. Saya running. Ini adalah Dudi. Jadi memang keduanya ini merupakan dasar-dasar yang ada di dalam konsep pemrograman berorientasi objek yang harus dimengerti. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Kita bisa jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.